Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Jumpa lagi Mam dengan saya di channel Daily Vlog Bunda Solihah. Apa kabar Mam? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah melimpah. Dan bagi yang sedang sakit, saya doakan cepat sembuh. Amin. Tak terasa besok sudah Agustus ya Mam. Waktunya kita bikin budgeting. Sebenarnya saya sebelumnya tidak pernah bikin budgeting. Tapi karena anak saya yang pertama sudah lulus SMA dan sekarang sedang pengabdian di pondoknya, dan adiknya sekarang sudah masuk TK, saya memerlukan budgeting agar keuangan tidak jebol. Sebenarnya, walaupun budgeting saya bulan-bulan sebelumnya tidak pernah saya catat, tapi saya sudah punya takaran sendiri ya. Maksudnya, saya sudah tahu pos-pos setiap pengeluaran apa saja dan berapa saja pengeluarannya. Tapi, saya catat untuk kali ini agar lebih jelas dan lebih terperinci. Karena mulai bulan besok atau bulan Agustus ini, anak saya Solihah sudah mulai bayaran sekolah, dan bayaran sekolahnya setiap bulan berbeda-beda tergantung dengan kegiatan pada bulan tersebut. Budgeting saya ini hanya garis besarnya saja ya Mam, tidak terperinci, karena kalau terperinci itu privasi saya sendiri. Jadi berapa penghasilan sebulan totalnya, pengeluaran sebulan totalnya itu privasi ya Mam. Saya bikin budgeting ini secara sederhana saja dan simple, dan tidak kaku juga. Karena kalau memang ada pos yang lebih memerlukan, pos yang lain bisa saya kurangi. Tapi memang ada pos-pos tertentu yang tidak bisa dikurangi lagi. Untuk pos pertama ini, saya catat uang jajan anak saya yang laki-laki ya. Saya catat uang jajannya 300.000. Itu sesuai dengan kesepakatan kami ya. Anak saya minta uang jajannya per bulan 300.000. Untuk pos kedua, uang sekolah Solihah. Untuk bulan Agustus ini, perkiraan uang sekolahnya berikut iuran lain-lain sekitar 300.000. Setiap bulan berbeda-beda ya Mam, tergantung dengan kegiatan di sekolahnya. Untuk pos ketiga, token listrik. Sebulan saya listrik sekitar 800.000. Terkadang tidak sampai 800.000 sih, sekitar 750. Tapi ya kita catat 800.000 karena takutnya pemakaian bulan ini agak besar ya. Untuk iuran RT biasanya karena saya 2 rumah 104.000. Tapi untuk bulan ini, maksud saya Agustus, karena ada lomba-lomba, jadi ada iuran tambahan untuk lomba-lomba 17-an. Saya anggarkan 150.000. Untuk pos kelima, belanja bulanan di koperasi ya. Biasanya sih sudah standar. Saya biasanya belanja bulanan di koperasi menghabiskan sekitar 800.000. Dan pos 6 untuk belanja bulanan yang tidak ada di koperasi. Jadi barang-barang yang tidak ada di koperasi dan harus saya beli di luar. Itu sekitar 500.000 saya anggarkan ya. Anggaran belanja bulanan saya ini untuk 2 rumah ya Mam, atau 2 dapur, yaitu untuk dapur saya dan dapur mertua saya. Jadi saya termasuk boros tidak? Tapi menurut saya tidak boros. Untuk nomor 2 atau bayaran Solihah saya warnai karena sebagai pengingat kalau itu tidak tetap setiap bulan ya.
berubah-ubah, bisa lebih banyak. Lanjut, nomor 8 itu uang belanja. Jadi uang belanja yang Pak suami berikan kepada saya. Kalau poin-poin sebelumnya itu hanya sekedar catatan ya, karena itu Pak suami yang pegang. Saya hanya pegang uang belanja yang saya catat ini. Jadi uang belanja yang diberikan Pak suami kepada saya itu nominalnya 4 juta per bulan. Dari 4 juta itu saya bagi-bagi lagi untuk membayar PAM. Untuk PAM memang menjadi tanggung jawab saya ya. PAM karena saya 2 rumah dengan rumah mertua, saya budgetkan sebulan 250.000. Dan saya budgetkan juga 100.000 untuk arisan istri-istri dari teman kerja suami ya. Dan poin nomor 5, belanja bulanan yang tidak dikoperasi itu masuk ke budget anggaran belanja saya ya. Untuk belanja sayuran saya budgetkan 1,5 juta per bulan, jadi sekitar 50.000 per hari. Itu termasuk jajan saya dan Solihah. Sisanya saya bayarkan untuk arisan. Saya arisan di gang saya atau arisan di tempat saya, kebetulan saya yang pegang. Saya ikut arisan itu 4 juta per bulan. Sebenarnya tadinya tidak sampai segitu, Mam. Saya cuma ikut 2 juta. Tapi qadarullah, ternyata ada member yang sedang ada kesulitan. Jadi saya diminta untuk menggantikan. Jadinya saya harus membayar arisan 4 juta. Agak berat sih, makanya budgeting ini harus benar-benar lebih terencana. Kekurangan arisan yang 2.350.000 itu saya ambil dari keuangan saya pribadi ya. Kan seperti pernah saya jelaskan sebelumnya, kalau saya pun di rumah punya usaha sendiri. Jadi saya punya penghasilan sendiri walaupun tidak banyak ya, tapi alhamdulillah berapapun nominalnya harus disyukuri. Semoga Allah nanti menambah lagi nikmatnya, amin. Oh iya, saya sempat kelewat. Poin nomor 7, tabungan kurban itu langsung dipotong di tempat kerja suami ya. Saya juga sedang berusaha untuk menargetkan menyisihkan uang 100.000 per bulan di luar arisan ya, dan menabung di sekolah Solihah 20.000 per minggu. Itu nanti saya ambil dari sisa uang belanja. Mungkin teman-teman agak heran, kok saya banyak sekali ikut arisan? Iya, Mam, saya termasuk tipe orang yang tidak bisa menyimpan uang. Jadi salah satu cara saya menyimpan uang ya lewat arisan. Mohon maaf kalau ini mungkin bagi sebagian teman-teman dirasa kurang baik, tapi setiap orang kan punya cara dan strategi masing-masing dalam menyimpan keuangan ya. Untuk saving fund atau jalan-jalan setiap pekan itu tidak bisa ditargetkan ya, Mam, tergantung keuangan suami. Di sini juga saya tulis wishlist saya agar saya semakin semangat untuk menyimpan uang walaupun lewat arisan. Wishlist saya tahun depan semoga bisa ganti mobil, karena mobil yang sekarang kecil, cuma muat untuk sekeluarga, sedangkan saya ada mertua dan kakak ipar. Dan wishlist yang kedua, semoga saya bisa cepat punya tanah di Temanggung. Itu dekat dengan keluarga ibu saya ya. Kenapa tidak pilih Jogja? Padahal di Jogja banyak keluarga dari pihak ayah saya. Karena Jogja tanahnya mahal. Tapi kan tetap dekat Temanggung dengan Jogja. Sedangkan wishlist yang ketiga, saya ingin punya tabungan haji. Semoga Allah mudahkan.
Seperti inilah Mam budgeting sederhana saya dan wishlist saya. Tidak ada maksud pamer ya. Semoga saja ada hal-hal baik yang bisa diambil. Sampai di sini dulu ya Mam video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, terima kasih juga sudah mau mampir di channel saya. Assalamualaikum.